Pernah nggak sih kamu lihat pembangunan di sekitar rumah, tapi kamu nggak tahu siapa yang buat? Kadang tiba-tiba ada jalan diperbaiki atau bangunan baru muncul. Gak sedikit yang bertanya-tanya, ini keputusan siapa? Dan kenapa kita nggak diajak ngobrol dari awal? Masalah kayak gini sebenarnya sering terjadi di banyak tempat. Di pemerintahan, hal ini berkaitan dengan yang namanya partisipasi masyarakat. Sederhananya, partisipasi itu soal warga ikut terlibat, bukan cuma jadi penonton. Misalnya, saat warga ngurus izin, daftar bantuan, atau pakai layanan desa. Bahkan ngobrol santai, ngasih masukan, atau sekadar bertanya, juga bagian dari keterlibatan. Partisipasi berarti warga ikut terlibat dalam proses pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Misalnya, warga diajak menentukan apa yang paling dibutuhkan di lingkungannya. Apakah butuh perbaikan jalan, saluran air, atau fasilitas umum lainnya? Lalu saat pembangunan berjalan, warga juga tahu dan ikut mengawasi. Dan setelah selesai, warga bisa menilai dan memberikan evaluasi apakah programnya benar-benar bermanfaat. Jadi, partisipasi berarti warga ikut terlibat dalam proses pembangunan. Dan dalam partisipasi, suara masyarakat punya peran dalam pengambilan keputusan. Kalau warga tidak dilibatkan, keputusan sering diambil sepihak dan hasilnya bisa tidak sesuai kebutuhan di lapangan. Padahal, kalau warga dilibatkan dengan benar, hasil pembangunan bisa lebih sesuai kebutuhan. Karena itu, partisipasi penting supaya pembangunan lebih tepat sasaran dan bisa diterima oleh masyarakat. Partisipasi juga terjadi di bidang lingkungan dan kehutanan. Misalnya, pelestarian hutan dan menjaga alam supaya tetap lestari. Ada juga partisipasi di area pengelolaan tanah dan air. Warga ikut mengatur lahan, irigasi, dan menjaga tanah supaya tetap subur. Partisipasi juga penting dalam program kesehatan untuk semua. Warga bisa terlibat dalam program kesehatan dan gizi di lingkungannya. Selanjutnya, di bidang pendidikan, partisipasi membantu pemerataan akses dan kualitas belajar. Warga bisa ikut mendukung sekolah dari fasilitas hingga kegiatan belajar. Dalam area pembangunan pedesaan, warga juga bisa terlibat dalam program sosial dan pengentasan kemiskinan. Warga tidak hanya menerima bantuan, tapi juga bisa bertanya dan memberi masukan soal pelaksanaannya. Partisipasi juga hadir dalam kesejahteraan sosial, yaitu perlindungan bagi perempuan, anak, dan lansia. Kesejahteraan sosial akan berjalan lebih baik saat masyarakat saling terlibat dan peduli. Partisipasi masyarakat bisa muncul lewat dua bentuk utama, lembaga dan orang per orang. Bentuk pertama adalah partisipasi melalui lembaga atau institusi. Partisipasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah partisipasi formal, biasanya diatur melalui aturan dan peraturan resmi. Model ini sering ditemukan di negara maju karena lebih stabil dan terorganisir. Lalu, ada partisipasi informal yang lebih fleksibel dan dekat dengan warga. Contohnya organisasi pemuda, kelompok perempuan, dan komunitas sosial atau kelompok keagamaan. Di negara berkembang, partisipasi informal justru paling sering ditemui.
Selanjutnya, bentuk partisipasi kedua yaitu partisipasi individual atau orang per orang, baik sebagai perwakilan maupun individu. Individu bisa dilibatkan karena keahlian dan pengalaman yang mereka miliki. Semua bentuk partisipasi ini penting diketahui untuk membuat pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak semua lembaga kemasyarakatan dapat berfungsi secara efektif. Ada beberapa elemen penting yang menentukannya. Pertama, lembaga harus dimiliki dan dikelola langsung oleh warga atau penerima manfaatnya. Kedua, lembaga harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya. Ketiga, kelembagaan perlu memiliki kemampuan untuk mandiri dalam jangka panjang. Artinya, lembaga tidak terus bergantung atau mengharapkan bantuan dari luar. Keempat, kelembagaan harus mampu mengenali kebutuhan lokal dan berkolaborasi dengan pemerintah. Kerjasama ini penting dalam perencanaan sampai pelaksanaan program. Kelima, kelembagaan yang efektif mampu mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Tujuannya satu, yaitu untuk mencapai pembangunan yang bermanfaat bagi semua. Kalau unsur-unsur ini terpenuhi, lembaga masyarakat bisa jadi penggerak pembangunan. Selanjutnya, partisipasi masyarakat bisa dilakukan lewat beberapa cara. Cara pertama adalah konsultasi. Di sini, pemerintah meminta pendapat masyarakat sebelum mengambil keputusan. Konsultasi bisa bersifat wajib atau hanya dilakukan saat memang dibutuhkan. Cara kedua adalah kerjasama. Warga terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan melalui badan pengelola bersama. Contohnya perkumpulan orang tua dan guru yang ikut mengelola kegiatan sekolah. Cara ketiga adalah asosiasi. Warga berpartisipasi sebagai individu atau perwakilan organisasi dalam komite pemerintah, misalnya lewat serikat pekerja atau asosiasi pengusaha yang ikut memberi masukan kebijakan. Setelah itu, ada beberapa syarat penting agar partisipasi masyarakat bisa berjalan dengan baik. Pertama, warga perlu punya pengetahuan dan pemahaman. Dengan pengetahuan yang cukup, warga menjadi berani menyampaikan pendapat. Partisipasi juga harus memberikan kebebasan bicara tanpa tekanan. Syarat kedua adalah akses informasi. Informasi harus jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Jika informasinya membingungkan, maka partisipasi akan menjadi sulit. Syarat ketiga adalah jaringan komunikasi. Pemerintah dan warga perlu saluran komunikasi yang teratur. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka partisipasi akan menjadi hidup dan lebih bermakna. Syarat berikutnya adalah tanggung jawab bersama. Artinya, pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki peran masing-masing. Masyarakat tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga ikut menjaga hasil pembangunan. Persyaratan selanjutnya adalah dukungan dari pemerintah. Pemerintah wajib mendukung dan menindaklanjuti masukan dari warga.
Pemerintah perlu memfasilitasi partisipasi melalui lembaga lokal di wilayah pedesaan. Syarat selanjutnya adalah survei dan pelatihan. Aparat perlu melakukan survei lingkungan dan pelatihan agar mampu berkomunikasi dengan warga. Dengan begitu, dialog sudah terjadi dari awal, bukan setelah keputusan diambil. Ini adalah syarat-syarat partisipasi. Jika semua syarat ini terpenuhi, partisipasi bisa lebih efektif. Memang, partisipasi masyarakat sering disebut sebagai prinsip utama dalam pembangunan. Namun di lapangan, jarak antara teori dan praktik masih terasa lebar. Pelaksanaan partisipasi sering terhenti pada wacana dan dokumen formal semata. Birokrasi kerap bersikap otokratis dan merasa lebih tahu kebutuhan masyarakat. Padahal birokrasi dinilai terlalu kaku dan kurang mendengar aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, dialog antara negara dan warga menjadi tidak seimbang. Desentralisasi diharapkan menjadi jalan untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Namun dalam praktiknya, desentralisasi tidak selalu berjalan efektif. Dalam beberapa kasus, masyarakat justru dijadikan alasan atas kegagalan kebijakan. Salah satu contoh nyata minimnya partisipasi publik terlihat dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023. Di klaster ketenagakerjaan, Pasal 59 mengubah batas kontrak kerja dari 3 tahun menjadi tidak terlalu lama. Perubahan ini memunculkan kekhawatiran karena status kerja menjadi semakin tidak pasti. Pasal upah minimum juga menuai kritik karena penghapusan UMK dan penggunaan formula baru. Buruh, mahasiswa, dan akademisi menilai perlindungan pekerja justru melemah. Proses legislasi dinilai kurang transparan dan partisipasi publik hanya bersifat formal. Dalam teori partisipasi, konsultasi publik seharusnya jadi bagian wajib dalam setiap kebijakan. Artinya, warga diajak bicara sejak awal sebelum keputusan besar ditetapkan. Namun di lapangan, konsultasi sering hanya bersifat formal dan simbolik. Masukan memang dikumpulkan, tapi sering tidak ditanggapi secara substantif. Dalam kasus UU Cipta Kerja, proses legislasi berjalan cepat dan terkesan terburu-buru. Keputusan lebih banyak datang dari atas, sementara ruang dialog publik sangat terbatas. Aspirasi masyarakat ada, tapi sulit masuk ke proses pengambilan keputusan. Disinilah terlihat jarak antara teori partisipasi dan praktik nyata di lapangan. Padahal, kebijakan seperti ini berdampak langsung pada kehidupan banyak orang. Tanpa konsultasi yang bermakna, partisipasi publik hanya jadi formalitas. Masalah lainnya, banyak syarat partisipasi efektif justru tidak terpenuhi. Akses informasi dan pengetahuan terbatas karena bahasa hukum yang sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Saluran dialog yang mewakili berbagai kelompok pekerja juga tidak terorganisir dengan baik. Kritik sering muncul karena pemerintah dianggap lebih mengutamakan kepentingan investor dibanding masyarakatnya. Padahal dalam teori partisipasi, kesejahteraan masyarakat seharusnya menjadi pusat kebijakan. Solusi yang tepat untuk menanggapi kasus ini, konsultasi publik perlu menjadi kewajiban sebelum undang-undang disahkan. Buruh dan masyarakat harus punya ruang bicara yang benar-benar didengar. Isi pasal juga perlu dijelaskan dengan bahasa sederhana dan contoh nyata agar masyarakat memahaminya dengan mudah, termasuk data dampak supaya warga tahu apa pengaruhnya bagi kehidupan mereka. Forum konsultasi daerah bisa menjadi jembatan aspirasi dari tingkat lokal. Setelah diterapkan, kebijakan juga perlu dievaluasi secara berkala. Dengan partisipasi yang kuat, kebijakan bisa menjadi lebih adil dan tepat sasaran. Dari berbagai solusi yang dibahas, ada satu langkah yang paling dekat dengan kehidupan warga. Salah satunya melalui forum warga desa setelah audit dana desa selesai. Selama ini, audit dana desa rutin dilakukan oleh pemerintah pusat, namun hasilnya sering berhenti di tingkat administrasi. Warga jarang mengetahui isi audit
temuan yang muncul, atau alasan perubahan program desa. Akibatnya, warga hanya merasakan hasil pembangunan tanpa memahami dasar anggarannya. Dalam teori partisipasi pembangunan, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan. Warga seharusnya terlibat tidak hanya saat perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan evaluasi. Ketika audit hanya menjadi alat kontrol keuangan, partisipasi warga cenderung pasif dan kepercayaan terhadap pemerintah desa sulit tumbuh. Berangkat dari masalah tersebut, muncul usulan program, yaitu Forum Warga Desa Pasca Audit Dana Desa sebagai mekanisme partisipasi evaluatif. Secara teori, program ini sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan. Forum Warga berfungsi sebagai konsultasi pasca audit, yaitu ruang bagi pemerintah desa untuk mendengar pandangan masyarakat setelah program dijalankan. Program ini juga mencerminkan kerjasama antara pemerintah dan warga, karena masyarakat ikut menilai dan memberi masukan atas pembangunan yang mereka alami langsung. Keterlibatan BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok warga menunjukkan bentuk partisipasi asosiasi yang terorganisir. Program ini juga memenuhi syarat partisipasi efektif, yaitu akses informasi yang jelas, komunikasi yang teratur, dan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan warga. Dalam pelaksanaannya, forum warga diselenggarakan setelah audit dana desa selesai. Pemerintah desa mengumumkan jadwal dan lokasi forum secara terbuka, misalnya melalui pengumuman desa atau pemberitahuan langsung kepada warga, agar semua memiliki kesempatan hadir. Forum dilaksanakan di balai desa atau ruang publik yang mudah diakses. Pemerintah desa membuka forum dengan penjelasan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memahami hasil audit dan memperbaiki pembangunan bersama, bukan untuk mencari kesalahan. Selanjutnya, hasil audit disampaikan secara ringkas dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa istilah teknis atau hukum yang rumit. Pemaparan difokuskan pada penggunaan dana utama, temuan penting, program yang berjalan baik, serta bagian yang perlu diperbaiki. Setelah itu, forum dibuka untuk diskusi. Warga dapat bertanya, menyampaikan pengalaman di lapangan, dan menilai apakah hasil audit sesuai dengan kondisi nyata di desa. Masukan warga dicatat sebagai bahan evaluasi sosial yang melengkapi evaluasi administratif audit. BPD atau tokoh masyarakat membantu menjalankan jalannya diskusi agar tetap tertib dan semua suara dapat tersampaikan. Di akhir forum, pemerintah desa dan warga menyepakati langkah tindak lanjut, baik untuk perbaikan program berjalan maupun perencanaan anggaran berikutnya. Jika forum ini dilakukan secara rutin setiap tahun setelah audit, desa akan memiliki mekanisme partisipasi evaluatif yang berkelanjutan. Warga lebih memahami pembangunan desa, dan pemerintah desa terbiasa mempertanggungjawabkan kebijakan secara terbuka. Dapat disimpulkan, pembangunan yang berhasil lahir dari komunikasi dan keterlibatan warga sejak awal. Ketika warga terlibat, kebijakan desa jadi lebih sesuai kebutuhan dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan cara ini, kepercayaan antara warga dan pemerintah desa tumbuh, dan pembangunan menjadi lebih berkelanjutan. Karena partisipasi masyarakat bukan menjadi pelengkap semata, namun itu kunci agar pembangunan desa sukses dan dirasakan oleh semua orang.